main biar nyusul. Oke, selamat pagi ya. Jadi habis libur yang pendek tapi panjang atau gimana ya? Ya pendek lah ya termasuk ya. Oke, itu ya masih masuk banyak ya. Oke, sambil saya share ini ya. Saya itu jadinya apa namanya, saya udah buat diskusi UAS jadinya apa namanya, walaupun UTS ada beberapa orang yang masih belum upload gitu ya. Jadi sini saya udah buka diskusi UAS jauh-jauh hari. Jadi nanti UAS ini ya membuat sampai ini ya, apa namanya, merancang sampai komunikasi datanya gitu ya, komunikasi datanya terus antar mukanya juga nanti kurang lebih seperti apa gitu ya nanti di sana. Jadinya IoT ini ya kurang lebih merangkai alatnya itu mungkin sehari 2 hari gitu kan ya. Itu yang lama itu kan programming sama ini ya menguji komunikasi datanya gitu ya di sana itu. Jadi kalau membuat alat gitu ya di elektro gitu sama di desain ini juga ya desain arsitek juga ya masuk sebenarnya kalau mau bikin desain kemasan yang benar-benar mantap gitu ya misalnya pakai kalau yang open source Blender gitu kalau misalnya apa ya kalau tapi Blender sekarang ini ya walaupun dia open source lumayan populer banget gitu ya lumayan populer banget. Ya saya nggak tahu software 3D apa lagi yang bisa dipakai untuk mendesain eh, kemasan atau enclosure-nya itu gitu ya apa namanya 3D Max saja saya tahu apa Maya gitu ya segitu gitu kayak ya tapi saya juga nggak tahu ya itu yang pasti butuh ini ya apa namanya ya, tergantung sih kalau cuma bikin desain kemasan kan tinggal kotak aja gitu ya kotak dalamnya dibolongin gitu kan ya ini bikin 2 kotak gitu basicnya kan ya bikin 2 kotak terus kotak yang di dalamnya itu di apa istilahnya itu pokoknya itulah dihilangin gitu ya habis itu di cut kurang lebih jadi dah kotak dengan tutupnya gitu kan ya kurang lebih seperti itu. Jadi di sini ya nggak sampai desain kemasan ya nggak sampai desain kemasan dalam UAS ini berkelompok ya bisa didiskusikan di sini ya sebelum saya lupa lagi apa namanya ini selalu ya gini ya permission ini ya permission ini ada ya ini ya. Student gitu ya ini defaultnya emang ini ya nggak dikasih dikasih ini ya. Add question allow terus apa lagi post create attachment oke. Edit any post ya jangan ya nanti post yang ini juga bisa nih add post reply to post ya. Reply to announcement ya. Ini ribet banget ya sebenarnya apa lagi ya itu ya view Wikimedia repository banyak sekali gini ya. User private files, upload file in the picker, view OneDrive legacy. Ya, banyak sekali ya. Tapi defaultnya ya itu ya defaultnya apa namanya nge-replay aja nggak bisa gitu ya ribetnya sekali. Oke, itu ya udah cukup kayaknya segitu ya. Itu silakan ditanya-tanya di situ ya. Jadi karena ini sifatnya ini ya bukan TA gitu, intinya ya bikin-bikin aja gitu, nggak usah sampai nyari yang dirancang itu sudah ada apa belum gitu, nggak ya. Nggak usah sampai sejauh itu ya, nggak usah sampai sejauh itu.
ya dibuat gitu ya, nanti komunikasi datanya yang masuk akal gitu ya, misalnya tengah lapangan tapi pakai wifi gimana caranya gitu diceritain, misalnya pakai wireless router gitu ya, wireless router yang tidak diaktifkan internetnya gitu. Nah kalau mau ngirim data ke internet gimana caranya, misalnya satu device saja terhubung ke GSM modul gitu misalnya ya, kayak gitu. Terus antar mukanya berbasis web gitu misalnya. Kenapa? Ya supaya bisa diakses oleh semua ini gitu, misalnya semua apa namanya perangkat gitu ya, laptop, mobile phone, iOS maupun Android. Ya itu macam-macam ya. Ya intinya dibuat seinilah gitu, karena ini juga ya, kalau misalnya misalnya kalian mengambil topik IoT sebagai tugas akhir, sebenarnya tuh hampir semua tugas akhir gitu ya, tugas akhir. Dan ini pertanyaan yang selain pertanyaan teknis juga akan banyak muncul pertanyaan non teknis, misalnya kenapa itu yang dipilih gitu misalnya, seperti itu. Terus permasalahan yang mau diselesaikan sama solusinya sudah cocok apa enggak gitu misalnya, banyak sekali di sana yang bisa di ini yang basic tapi sering dilupakan juga gitu ya ketika ujian ujian tugas akhir gitu di sana ya. Ya di sini kan belum tentu semua ini, mungkin malah sebagian kecil gitu kan di sini yang nanti TA-nya ngambil IoT, tapi ya itu sekedar ini ya, apa namanya ya, karena kita nggak bisa maksimal tatap mukanya ya, hari seminggu ini mungkin saya hari Rabu atau Kamis saya ke kampus ya, Rabu atau Kamis saya ke kampus nanti. Itulah nanti kalau misalnya ada yang mau nyoba-nyoba silahkan datang jam 2 siang gitu ya kira-kira ya. Oke, itu ya. Dan juga ini apa namanya? Tuh WAS-nya nggak mesti sampai di coding nih. Ya apa beneran gitu ya. Jadinya apa namanya? Output utamanya adalah presentasi ya. Kalau nggak live via Zoom nanti ya dibuat rekamannya di YouTube gitu ya, seperti itu. Ya diharapkan semua anggota dapat ngobrol gitu ya. Kalau misalnya tidak kuat internetnya mungkin ya rekam suara aja gitu boleh kok ya, misalnya salah anggota gitu ya. Atau misalnya kalau kuat internetnya kenapa nggak ketemuan di kampus gitu, misalnya untuk di kantin rame kok saya lihat ya. Walaupun kantinnya nggak buka rame kok sana ya. Ya ramenya rame masih menjaga prokes ya gitu. Ya, masih semua pakai masker. Ya, tapi di sana bisa seperti itu. Ya emang ya di sana permasalahan juga di Indonesia ya, masih internetnya ya tidak merata aksesnya gitu ya. Jadi kok dibilang internet cepat untuk apa ya, banyak sekali manfaatnya gitu. Seperti itu. Oke, itu barangkali ya. Ada pertanyaan sampai sana kira-kira? Ya. Jadi saya harap ini ya. Saya juga masih sangat open pertanyaan-pertanyaan yang ini ya, yang basic gitu boleh. Masih sepi di sini. Apa namanya, boleh ditanyain misalnya kayak bisa nggak hal ini di IoT kan gitu misalnya ya. Segala hal kalau kita mau maksa bisa di IoT kan gitu sebenarnya, bisa di IoT kan, tapi ya tidak secanggih inilah apa namanya, kemampuan apa namanya, kemampuan manusia lah gitu ya. Misalnya kayak kemarin kan ada pertanyaan bagus misalnya yang nanyain bisa nggak kita membuat sensor bau busuk gitu ya, dia susah gitu kan ya, susah karena bau busuk itu zat apa gitu kan ya, sana lagi gitu. Kalau yang ini kan amoniak sama metanol dan alkohol gitu kan ada salah satu ciri-ciri pembusukan ya, mungkin itu bisa ada sensornya kayak gitu kan misalnya, itu bisa kita bahas ya di sini gitu ya. Terus juga apa namanya ya, seperti itu ya. Tadinya kan apa namanya, itu ya kalau saya apa namanya,
banyak juga penelitian tentang apa namanya solar panel dan energi terbarukan untuk itu kayak gitu ya. Jadi kemarin diskusi gitu ya. Jadi permasalahan utamanya masih di baterai gitu ya. Jadinya kalau misalnya pas siang hari sih oke, tapi sebanyak-banyaknya energi yang dihasilkan kalau misalnya tidak ada media penyimpanan baterai yang bisa menampung, susah juga gitu. Jadinya kalau misalnya di Indonesia sekarang mau suatu saat tidak ada ini ya, tidak ada apa namanya bahan bakar migas untuk penghasil listrik ya mungkin ya kalau nggak tiap rumah wajib ada solar panel gitu misalnya gitu atau ya pakai tenaga nuklir barangkali gitu kan ya jadinya ya tapi ngeri juga gitu kan ya ngeri juga karena rawan gempa juga gitu dan nggak yakin juga apa namanya ini ya bisa seprofesional di Jepang gitu ya misalnya mengatasi kebocoran nuklir akibat gempanya gitu kan ya kayak itu ya kayak gitu misal ya ya itu kayaknya banyak sekali topik yang bisa di ini ya. Kayaknya IoT itu juga kan ini ya apa namanya untuk pengganti semua kegiatan manual gitu kan. Jadinya dibuat jadi kan kalau kita misalnya survei apa gitu kita ke lapangan dicatat habis itu catatannya mungkin kita kirim lewat email gitu kan dan sebagainya itu. Ya, nanti ke depan ya semua itu mungkin bisa digantikan dengan IoT gitu ya, termasuk hal-hal yang tidak bisa diukur dengan sensor ya mungkin dengan computer vision gitu misalnya ya, seperti itu ya. Oke, tadinya banyak sekali yang ide-ide ke depan ini nggak akan habis gitu kan juga ya. Dan di sisi lain ada yang mengembangkan algoritma, di sisi lain ada yang mengembangkan penerapannya gitu kan ya. Jadinya apa namanya ya IoT untuk apa namanya apa namanya collecting image gitu juga ya bisa juga gini nanti dikirim gambarnya itu via apa namanya via internet gitu ya ke pusat di komputer pusat baru gambarnya itu diolah menggunakan computer vision gitu juga banyak sekali yang bisa kita lakukan ya untuk di sini gitu. Ini TA juga kalau misalnya nggak kuat di algoritma gitu bisa di image collecting gitu misalnya seperti itu ya untuk sana. Ya tapi biasanya ada trigger sensornya gitu. Misalnya mau mengumpulkan foto-foto tanaman gitu misalnya ya, di pagi, siang, malam gitu misalnya. Ya kalau manusia yang manual ngambil foto barangkali ya harus sambil nunggu gitu kan ya harus sambil nunggu tapi kalau misalnya sambil nunggu dapat lihat jam gitu kan ya atau set timer, tapi set timer juga mungkin tidak akan efisien karena kan sepanjang tahun itu bisa beda-beda gitu. Kadang jam 6 masih terang, kadang jam setengah 7 masih terang gitu kan ya. Ini mungkin itu pengambilan fotonya dibarengin dengan sensor intensitas cahaya gitu. Barangkali itu juga bisa. Jadinya sebenarnya bisa banyak sekali ide-ide untuk IoT ini gitu ya. Kalau apa namanya dicari judul ya nggak ada habisnya gitu. Soalnya ini nanti tugas WASnya kurang lebih seperti itu. Intinya saya apa namanya nanti coba titik beratkan di ini ya, di keunikan idenya juga di sana gitu ya. Selain untuk apa namanya, selain untuk teknisnya gitu ya seperti itu. Oke, ada pertanyaan kira-kira sampai sana? Eh, kok ini? Benar ya ini? Benar ya ini? Oke, benar. Oke, itu ya silakan itu absensinya, presensinya. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan sambil nunggu presensi, mengisi presensi.
Jadi jangan lupa videonya ditonton semua ya, ini, penjelasannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya, sampai minggu depan ya. Jangan lupa dikerjakan tugas kelompoknya ya secepat mungkin kan, lebih baik ya, supaya nggak apa namanya bertumpukan dengan tugas mata kuliah yang lain gitu kan ya. Nanti kalau di akhir-akhir tuh tugas mata kuliah yang lain juga banyak, jadinya nggak sempet gitu kan ya, banyak ya. Oke, itu aja, sekian, terima kasih. Ini ada ini ya, ada optimize for video clip. Entah Terima apa. kasih, Pak. Sekian ya.